Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini bertemu lagi ya dengan Ibu dan tetap di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Tidak terasa ya anak-anak, kita sekarang sudah memasuki di semester kedua di tahun ajaran ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita memasuki pelajaran atau sebelum kita membahas tentang materi, eh, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, di sini sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Apakah kalian semua hadir atau ada yang sakit atau ada yang izin? Yang pertama Ani, hadir ya. Yang kedua Lita, ada ya. Rai Robi, Uum, Neneng, Tania, dan Aji. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat ya. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada nggak sih dari kalian yang masih ingat gitu pada semester sebelumnya atau pada semester ganjil sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang faktor-faktor pembentuk integritas nasional. Apakah ada yang masih ingat? Masih ada yang ingat nggak ya tentang faktor-faktor pembentuk integritas nasional? Ya, silahkan Uum. Ya, betul. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oke. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Baik, berarti teman-teman masih pada ingat ya terhadap materi sebelumnya. Dan Ibu harap kalian tetap terus membaca dan mempelajari materi-materi sebelumnya ya, materi-materi yang sudah Ibu bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jangan sampai setelah jam pelajarannya selesai kalian malah lupa lagi apa yang sudah Ibu sampaikan. Jangan ya. Pada materi kali ini Ibu akan membahas tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya, baik di bidang ideologi, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Membahas terlebih dahulu ancaman terhadap integritas nasional. Apa sih ancaman terhadap integritas nasional itu? Apakah ada yang tahu? Teman-teman atau anak-anak ada yang tahu apa sih ancaman-ancaman yang dapat mengancam integritas nasional negara Indonesia? Ada yang tahu? Apakah ada yang sudah mengetahui? Apakah ada yang sudah pernah membaca atau ada yang pernah mendengar sebelumnya? Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai pesona alam yang indah dan unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan kesan tersendiri bagi siapa saja yang datang ke Indonesia. Banyak wisatawan asing yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata tempat mereka berlibur. Dunia internasional mengakui bahwa keindahan dan kekayaan alam Indonesia sangatlah luar biasa atau sangat menakjubkan. Selain itu, keanekaragaman atau kebinekaan dalam kehidupan berbangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suatu suku, bangsa, bahasa, adat, istiadat, dan sebagainya menjadi keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi besar dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Ada banyak juga investor asing yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan sebuah ancaman. Kenapa? Dengan adanya kebinekaan tersebut membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit hingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan
yang akan mengancam integritas nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu, semua warga Indonesia harus mewaspadai sebagai bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mewaspadai apa sih ancaman terhadap integritas nasional. Nah, dalam bab ini kalian akan diajak untuk membahas apa sih indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Semuanya akan Ibu bahas atau Ibu jelaskan di materi kali ini dan di pertemuan kali ini. Nah, kita memasuki kepada pembahasan yang pertama, yaitu ancaman terhadap integritas nasional. Di sini apakah ada teman-teman atau anak-anak yang mengetahui posisi atau letak negara Indonesia di tengah dunia? Ada yang sudah tahukah? Apakah ada yang sudah melihat peta dunia kah? Baik, di sini Ibu akan mengulas sedikit ya tentang posisi atau letak negara Indonesia di tengah dunia. Negara Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Nah, karena negara Indonesia ini memiliki letak yang strategis dan ideal, apakah ada ancaman atau mungkin hal-hal yang akan mengancam terhadap integritas nasional? Apakah ada? Silahkan jika ada yang ingin menambahkan. Dikarenakan posisi negara Indonesia yang sangat ideal dan strategis tersebut tidak hanya meliputi aspek kewilayahannya saja, melainkan meliputi pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya, yaitu antara lain yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Aspek yang ketiga, yaitu adalah demokrasi Pancasila, berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan sebagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, aspek ekonomi. Aspek ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosial di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Dan yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosial di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan aspek yang terakhir atau aspek yang ketujuh, yaitu sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dengan demikian, maka posisi silang negara Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integritas nasional bangsa Indonesia. Apa sih sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integritas nasional negara Indonesia itu? Ancaman bagi integritas nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negara Indonesia sendiri. Ada yang tahu apa saja ancamannya? Dan dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Mengapa ancaman perlu kita ketahui? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, selanjutnya Ibu akan membahas tentang ancaman apa saja sih yang mengancam tentang integritas nasional di negara Indonesia itu. Sebelum Ibu melanjutkan kepada materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin menambahkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Kita di sini diskusi saja ya. Bila mana ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan ke Ibu, dan bila mana ingin ada yang disampaikan atau ingin menambahkan, silahkan sampaikan ke Ibu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin kita diskusikan dan tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum Ibu menutup
pelajaran hari ini atau kelas hari ini, Ibu akan sedikit memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya kalian harus membuat resume hasil dari materi pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Kalian buat resumenya dan Ibu akan melihat hasil resumenya itu di pertemuan berikutnya atau di pertemuan minggu depan. Agar tujuan membuat resume ini agar apa sih? Kenapa sih Bu harus dikasih tugas untuk buat resume? Karena Ibu ingin melihat feedback dari kalian, apakah kalian memahami atau kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini, dan agar kalian terus mengulang dan mengulas tentang pelajaran atau materi-materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Jangan sampai ya kalau kelas sudah selesai, materi yang sudah Ibu berikan kalian lupa lagi. Dan satu lagi, tugas ini bukan untuk memberatkan kalian, tapi untuk mengingatkan kalian agar kalian selalu ingat dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup di pertemuan hari ini, karena kalian juga akan melanjutkan ke mata pelajaran berikutnya ya, baik Ibu cukupkan saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian selalu sehat dan semoga ilmu atau materi yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sampai selesai. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.